Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu. Walaupun secara daring ya, tetap semangat. Dan jangan kalah dengan wabah yang menyebar sehingga kita malas belajar. Pada hari ini, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 5. Sekarang kita akan membahas tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas materi di subtema 1. Sebelumnya, berbicara tentang seni budaya, pasti semua orang sudah familiar ya, sudah tidak asing ya. Kalau yang namanya seni itu pasti menggambar, bernyanyi, menari, dan menciptakan karya-karya yang baru, baik itu modifikasi ataupun karya yang diciptakan oleh diri kalian sendiri. Sekarang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Jangan lupa subscribe gratis. Ada yang tahu gambar cerita? Betul. Sekarang kita bahas bersama-sama. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Maksudnya seperti apa? Nah, gambar cerita itu berupa gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, dan memperkaya atau menerangkan sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama berupa foto, yang kedua dari gambar tangan. Foto itu seperti apa? Foto itu seperti ini. Jadi diambil gambar nyatanya menggunakan kamera, baik itu kamera handphone ataupun kamera digital. Dan gambar tangan, nah gambar tangan itu yang kita pola terlebih dahulu, kemudian kita warnai seperti kita kalau menggambar menggunakan buku gambar, HPS, dan lain sebagainya ya. Langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Ada kertas, pensil warna, spidol warna, dan lain sebagainya. Menentukan tema. Tema apa yang akan kalian buat pada ilustrasi ini? Boleh tentang alam, kehidupan bermasyarakat, tentang virus COVID-19, dan lain-lain, itu boleh. Membuat sketsa dengan pensil. Sketsa itu dasar. Kalau misalkan kalian membuat gambar alam, berarti yang pertama kalian gambar bisa pohon, gunung, dan lain-lain yang berhubungan dengan alam. Dan yang terakhir, penyempurnaan dengan warna. Nah, di sini adalah bagian yang paling favorit karena kita bisa memilih warna-warna kesukaan kita. Betul ya? Kemudian ada rangkaian gambar cerita. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ayah berencana akan berternak kelinci. Ayah sedang menggergaji kayu, kemudian Rama menghampiri ayah. Di sini terlihat gambar ilustrasi seorang ayah yang menggergaji kayu dan seorang anak yang menghampiri ayahnya. Yang kedua, Rama membantu ayah membuat kandang kelinci. Apa yang dilakukan Rama ketika membantu ayah? Rama mengambil kayu-kayu yang sudah ayah potong. Yang ketiga, kandang kelinci sudah jadi. Rama dan ayah memasukkan kelincinya ke dalam kandang. Ilustrasi yang dibuatnya, di dalam kandang banyak sekali kelinci. Dan yang terakhir,
Ayah berpesan kepada Rama agar selalu merawat dan memberi makan kelinci. Nah, inilah yang disebut rangkaian gambar cerita. Jadi dari gambar 1 ke gambar 2, 3, dan 4 itu saling berhubungan. Meskipun gambarnya berbeda, tapi gambar ini menghubungkan gambar 1 sampai 4 menjadi sebuah cerita yang baru. Nah, ada lagi jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama gambar realis. Siapa ini, ada yang tahu? Betul, ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Gambar realis dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada gambar karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan menampilkan gambar seseorang atau karakter yang aneh dan lucu. Gambar kartun. Gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Yang terakhir ada gambar dekoratif. Diwujudkan dengan cara mensteril atau mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Seperti itu ya. Jadi gambar ilustrasi itu tadi ada yang berbentuk nyata berupa foto, ada yang gambar tangan. Dan gambar ilustrasi itu bisa dibuat gambar cerita, sehingga gambar 1 dan sampai gambar akhir itu membentuk sebuah cerita yang baru. Kita masuk ke subtema 2. Ada apa di subtema 2? Subtema 2 kita menemukan cover dan sampul buku. Ada yang tahu apa itu cover? Apa itu sampul buku? Baik. Cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan sebuah buku. Jadi kalau kamu mempunyai buku, gambar yang paling depan itu adalah cover atau sampul buku. Unsur-unsur cover apa saja? Kita lihat. 1. Jenis huruf pada judulnya menarik. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai dengan isinya, sinopsis isi buku pada cover belakang, identitas buku pada punggung buku. Jelasnya seperti apa? Kita lihat contoh ini. Ini dia contohnya bagian-bagian yang terdapat pada cover buku, baik cover bagian depan maupun cover bagian belakang. Ragam gambar pada cover. Berdasarkan kebutuhannya ya. Ada yang namanya cover buku pendidikan, ada cover buku masakan, ada cover buku cerita. Jadi ragam gambar cover berdasarkan kebutuhannya itu ini. Kebutuhan pendidikan untuk kita belajar, kebutuhan masakan untuk kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan cover buku cerita adalah buku yang menambah wawasan kita dengan buku cerita. Biasanya kan ada buku cerita rakyat, buku legenda, ini ada buku Aku Sayang Binatang dan lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan tampilan atau desainnya. Cover berwarna hitam putih dan tulisan sederhana. Biasanya buku-buku seperti ini dibaca oleh orang dewasa ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika kamu rajin membaca dan literasi kamu sangat baik, kamu pasti menyukai buku seperti ini meskipun covernya kurang menarik untuk anak-anak. Dan ini ada cover penuh warna dan gambar. Nah, cover seperti ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak, betul? Jadi, kamu lebih suka yang mana? Yang berwarna, penuh gambar, atau yang hitam putih dan tulisannya sederhana? Oke, lanjut. Setelah kita membahas cover, sekarang kalian paham ya, ketika kalian mempunyai buku, halaman depannya itu disebut dengan apa? Dengan cover. Tadi cover itu ada cover menurut pelajaran, cover buku masak, dan cover buku cerita.
Ya, paham ya sampai situ ya? Kita lanjut ke subtema 3. Subtema 3 kita ada komik. Wah, pasti ini kesukaan anak-anak ini komik. Coba, siapa yang punya komik di rumahnya? Sama dong, Bu Guru juga punya. Sekarang pengertian komik apa sih? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Bu Guru yakin anak-anak ibu sekalian pasti sangat suka komik, karena komik diiringi dengan gambar yang menceritakan tulisannya. Jadi tulisannya itu ada gambarnya. Ketika kalian membaca, kalian pasti langsung paham karena kalian melihat langsung gambarnya. Wah, dilanjut nih. Ada fungsi kata-kata pada komik. Coba fungsinya apa sih? Menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon kata. Ya, contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti ini. Begini ya. Jadi yang punya komik di rumahnya pasti sudah tahu balon-balon kata itu seperti apa. Nah, ini ada orang yang bercerita dan balon katanya itu yang warna putih, yang ada panah dari orangnya. Nah, panah yang ditunjukkan dari orang ini berarti apa sih yang dia katakan itu ada di panah ini. Contohnya seperti ini ya, bisa kalian pahami ya. Sekarang ciri-ciri komik. Dibuat untuk menyampaikan cerita. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlihat langsung ke dalam cerita. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dapat bersifat kepahlawanan. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari isi cerita. Mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Ini ya ciri-ciri dari komik. Kalau nanti ada yang bertanya apa ciri-ciri komik, sebutkan saja ini. Ini adalah ciri-ciri dari komik. Oke, di sini yang terakhir kita punya langkah membuat komik. Yang pertama, menentukan tema dan judulnya apa. Tema yang akan kalian pakai apa, judulnya apa. Ingat, tema dan judul itu berbeda. Yang kedua, membuat sketsa. Menuangkan ide dalam media gambar secara garis besar. Jadi kalian gambar dulu menggunakan pensil. Setelah kalian menentukan temanya tadi. Yang ketiga, memberikan tinta. Tadi yang sudah kalian pola, kalian sketsa menggunakan pensil, kalian tebalkan. Kalian tegaskan garis-garisnya agar terlihat jelas gambar untuk cerita komik yang akan kalian tulis. Yang keempat, memberi warna. Warnai gambar komik kalian sehingga menarik. Jadi nanti ketika pembaca melihat gambar komik kalian, pembaca akan terus membacanya karena selain ceritanya yang bagus, ceritanya happy, tapi gambarnya menarik pula. Itu nilai plusnya ya. Sekarang kalau misalnya ceritanya bagus tapi gambarnya jelek, orang-orang pasti akan mundur. Yang terakhir, membuat teks. Ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Jadi yang kayak tadi ada panahnya ya. Jadi balonnya itu memiliki panah yang menuju ke orangnya. Berisi dari balon itu adalah apa yang dikatakan oleh si sketsa yang kamu buat itu. Paham ya? Sekian untuk pembahasan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita ulangi lagi. Tadi yang pertama kita punya gambar cerita, yang kedua kita punya cover, dan yang ketiga kita punya komik. Semoga bermanfaat. Tetap jaga prokes. Di rumah saja, kalau misalkan tidak ada urusan, jangan kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.